Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Fastina. Saya dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Saya dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Di sini saya kelas F2. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang formasi historikal pesantren. Mari kita simak yuk. Oke, di sini saya akan sharing-sharing sedikit tentang formasi historikal pesantren. Langsung saja ke pembahasan ya. Apa itu pesantren? Pesantren adalah suatu lembaga pendidikan yang mengajarkan keagamaan, kebudayaan, dan akhlak. Dan yang diajarkannya antara lain bersumber dari Al-Quran, hadis, kitab-kitab kuning, dan naskah-naskah klasik. Oke, untuk pesantren di periode Wali Songo, yakni pesantren yang pertama kali didirikan adalah hasil rintisan Syekh Maulana Malik Ibrahim, tokoh Wali Songo paling awal yang dikenal dengan nama Sunan Gresik. Namun, demikian, tokoh Wali Songo yang paling berhasil mendirikan dan mengembangkan pesantren dalam arti yang sesungguhnya adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Said, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayat. Slide selanjutnya yakni tentang pesantren di masa kolonial. Mereka membuat lembaga pendidikan tradisionalnya sendiri yang diberi nama pesantren. Pesantren jadi wadah umat Islam di Nusantara untuk dapat belajar ilmu agama. Perihal agama Islam dibahas secara luas. Ajaran Islam itulah yang kemudian membuat santri-santri yang belajar menolak penjajahan. Pelajaran terkait anti-imperialisme dipadu-padankan dengan pelajaran agama. Pengajaran itu tepat dan berguna. Pesantren jadi medan pembinaan santri yang mengumandangkan perlawanan kepada pemerintahan kolonial Hindia Belanda pada masa itu. Oke, pesantren pada masa perjuangan kemerdekaan. Pada era kemerdekaan, pendidikan nasional berjalan kondusif dan berkembang. Sebaliknya, pesantren justru tidak banyak lagi menjalankan tugasnya seiring perkembangan madrasah yang sangat pesat. Pesantren mengalami semacam musibah karena pemerintahan terus melakukan penyeragaman atau pemusatan sistem pendidikan nasional. Hanya pesantren-pesantren besarlah yang mampu menghadapi itu dengan berbagai penyesuaian atau adaptasi terhadap sistem pendidikan nasional. Jadi di masa perjuangan kemerdekaan, pesantren ini bisa dibilang sangat sedikit gitu, masih berkembang pesat pendidikan nasional gitu. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Untuk pesantren pada masa kemerdekaan dan terbitnya UU nomor 18 tahun 2019. UU pesantren lahir dari kegelisahan para kiai, santri, dan pengasuh pesantren. Pasalnya, dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang kemudian diperkuat oleh PP nomor 55 tahun 2007 hanya menempatkan pesantren sebagai pendidikan Islam non-formal. Dengan lahirnya UU pesantren, maka pesantren pun diakui sebagai lembaga formal setara dengan lembaga pendidikan umum lainnya. Pada akhirnya, UU pesantren disahkan pada rapat paripurna DPR RI pada tanggal 24 September 2019. Jadi, pada tahun 2019 ini
pesantren sudah diakui sebagai lembaga formal yang setara dengan lembaga pendidikan umum lainnya. Seperti itu kurang lebihnya teman-teman. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon kritik dan sarannya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.